Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPS 1 kelompok Kerajaan Mataram Islam akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Mataram Islam. Anggota kelompoknya ada Dinda Agustina, Aisyah Alina, Audi Nafisa, Khairunisa Putri, Nati Farida, dan juga Lufatus Sada. Di sini kami akan menjelaskan 5 poin, yaitu yang pertama ada kemunculan Kerajaan Mataram Islam, kejayaan Kerajaan Mataram Islam, yang ketiga ada keruntuhan Kerajaan Mataram Islam, dan yang keempat ada hubungan dengan kerajaan lain, yang kelima ada peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, kemunculan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup berpengaruh di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 Masehi di bawah pimpinan Raja Sutawijaya. Kerajaan Mataram Islam atau biasa dikenal sebagai Kesultanan Mataram merupakan hasil perebutan kekuasaan antara Sutawijaya dengan Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Panjang. Sutawijaya berhasil memperoleh kemenangan sehingga tahta kerajaan pun berhasil didapatkannya. Di sebelah sini ada foto Sutawijaya. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Mulanya Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Panjang yang memiliki wilayah kekuasaan di Mataram. Wilayahnya cukup luas, yaitu sepanjang Pulau Jawa hingga Madura. Saat itu Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Panjang, melantik Ki Ageng Pamanahan menjadi bupati di wilayah Mataram. Pelantikan ini sebagai imbalan atas keberhasilannya Ki Ageng Pamanahan membunuh Arya Panangsang di Jipang Panolan. Kemudian Sultan Hadiwijaya mengangkat anak dari Ki Ageng Pamanahan, yakni Sutawijaya. Hingga pada tahun 1584 Ki Ageng Pamanahan wafat dan jabatannya diganti oleh anaknya, yaitu Sutawijaya. Ternyata Sutawijaya sempat tidak puas dengan jabatannya saat itu. Ia berniat ingin menjadi Raja Kerajaan Panjang dan merebut kekuasaan Sultan Hadiwijaya dengan memperkuat sistem pertahanan di wilayah Mataram. Sultan Hadiwijaya tidak menyukainya, hingga terjadilah peperangan kekuasaan di antara mereka berdua. Perang dimenangkan oleh Sutawijaya. Hingga akhirnya Sultan Hadiwijaya pun wafat. Menantu dari Sultan Hadiwijaya, yakni Pangeran Panini, datang menuju Panjang untuk merebut takhta kerajaan. Namun pasukannya berhasil dipukul mundur oleh pasukan kerajaan Panjang di bawah pimpinan Sutawijaya. Takhta kerajaan berhasil didapatkan Sutawijaya. Kemudian ia pun memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Panjang ke wilayah Mataram. Pada saat itulah, tepat tahun 1586, Kerajaan Mataram Islam berhasil didirikan. Selanjutnya adalah raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Panembahan Senopati adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan. Sutawijaya memerintah dari tahun 1587 sampai 1601. Selanjutnya adalah Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang merupakan putra dari penguasa Pati, yaitu Ageng Panjawi. Raden Mas Jolang memerintah dari tahun 1606 sampai 1613. Selanjutnya adalah Raden Mas Langsang. Raden Mas Langsang adalah raja ketiga dari Mataram Islam. Ia memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Selanjutnya adalah Amangkurat I. Sultan Amangkurat adalah anak dari Sultan Ageng. Ia memerintah dari tahun 1638 sampai 1647. Selanjutnya adalah Amangkurat II. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat merupakan pendiri dan raja pertama dari Kasunanan Kartasura. Ia memerintah dari tahun 1677 sampai 1703. Selanjutnya adalah kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Agung Sultan Agung dari tahun 1613 sampai 1649. Pada masa kekuasaannya, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah, yaitu Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Kejayaan Sultan Agung dapat dilihat melalui bidang perdagangan dan budaya yang mengalami kemajuan pesat. Mataram berkembang menjadi kerajaan yang agraris dan menekankan dan mengandalkan bidang pertanian. Sedangkan dalam bidang perdagangan, beras menjadi komoditi utama, bahkan menjadi barang ekspor karena pada abad ke-17, Mataram menjadi pengekspor beras paling besar pada saat itu. Bidang kebudayaannya juga maju pesat.
Seni bangunan, ukir lukis, dan patung mengalami perkembangan. Kreasi para seniman contoh terlihat pada pembuatan gapura, serta ukiran-ukiran di istana dan tempat ibadah. Selanjutnya adalah keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan pada putranya, Susuhunan Amangkurat I. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret. Sejak saat itu, gelar sultan diganti menjadi Sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan sosok anti VOC. Ia justru berteman dengan VOC. Pada 1645 hingga 1677, terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga kerajaan Mataram Islam. Lantas, momen ini dimanfaatkan VOC untuk menguasai kesultanan tersebut. Kemudian pada 1677, Susuhunan Amangkurat I meninggal. Putra mahkota dilantik menjadi Susuhunan Amangkurat II. Di masa kepemimpinan itu, Susuhunan II memindahkan pusat pemerintahan ke Kertasura. Belanda pun mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal ini kemudian membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti. Tahta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat III, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Pada kepemimpinan Pakubuwana II, merupakan akhir dari kejayaan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada 11 Desember 1749. Namun, secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada 1830, sampai akhirnya pada 13 Februari 1755 menjadi puncak perpecahan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua wilayah, perpecahan kembali melanda kerajaan Mataram sehingga pada 1757 terjadi perjanjian Salatiga. Namun perpecahan ini berakhir pada 1830 saat Perang Diponegoro selesai. Seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya pada 27 September 1830 terjadi perjanjian Klaten yang menentukan wilayah kekuasaan Belanda. Akhirnya secara permanen, kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah hubungan kerajaan Mataram Islam dengan kerajaan lain. Yang pertama adalah hubungan Kesultanan Demak dengan kerajaan Mataram Islam. Hubungan yang pertama yaitu wilayah kerajaan Mataram Islam pada awalnya adalah bagian dari kerajaan Demak yang diberikan kepada Sultan Agung, yaitu pendiri kerajaan Mataram Islam, yang memenangkan sayembara menaklukkan Aryo Panangsang. Hubungan kedua adalah pada masa kerajaan Islam, yaitu belum ada sistem gadget, maka mereka melakukan cara dengan tukar-menukar barang seperti kerajinan, makanan, selir, dan kaligrafi. Selanjutnya adalah hubungan antara Mataram Islam dengan Belanda. Hubungan antara Mataram Islam dengan Belanda adalah Belanda mulai ikut campur pada masa pemerintahan Amangkurat I dan juga Amangkurat II. Perjanjian Giyanti juga memecahkan kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesultanan atau Hamengkubuwono dan Kesuhunan Pakubuwono. Perjanjian Salatiga juga memecahkan Kasuhanan menjadi dua, yaitu Kasuhanan Pakubuwono dan Mangkunegara atau Paku Alam. Selanjutnya adalah hubungan antara Mataram Islam dengan Kerajaan Panjang. Kerajaan Mataram Islam adalah bekas dari Kerajaan Demak yang dipindahkan ke Panjang. Daerah Panjang diberikan oleh Pangeran Bawana kepada Sutawijaya karena Sutawijaya telah membantu Pangeran Bawana untuk merebut kembali daerah Panjang. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Masjid Kota Gede.
Masjid Kota Gede adalah masjid warisan Kerajaan Mataram Islam yang dibangun pada tahun 1640. Desain bangunannya adalah Hindu-Buddha. Sampai saat ini, Masjid Kota Gede sering digunakan untuk kegiatan dakwah Islam oleh orang-orang di sekitar Kota Gede. Yang kedua adalah buku Sastra Geding, Ninti Sastra dan Astra Rata. Kerajaan Mataram Islam memiliki peninggalan dalam bentuk karya sastra yang dikenal sebagai buku warisan sastra. Buku ini ditulis oleh Sultan Agung dan berisi ajaran filosofi tentang menjadi seorang yang santun. Yang selanjutnya adalah kalender Jawa. Kalender Jawa juga disebut sebagai kalender Sultan Agungan karena diciptakan pada pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja ketiga dari Kerajaan Mataram Islam. Pada saat itu masyarakat Jawa menggunakan kalender Saka yang berasal dari India. Kalender Saka didasari pada pergerakan solar, sedangkan kalender Hijriyah atau kalender Islam didasari pada pergerakan bulan atau lunar. Oleh karena itu, perayaan-perayaan adat yang diselenggarakan oleh keraton tidak selaras dengan perayaan-perayaan hari besar Islam. Sultan Agung ingin perayaan-perayaan tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan. Untuk itulah diciptakan sebuah sistem penanggalan baru yang merupakan perpaduan antara kalender Saka dengan kalender Hijriyah. Sistem penanggalan inilah yang kemudian dikenal sebagai kalender Jawa atau kalender Sultan Agungan. Yang selanjutnya adalah Petapaan Kembang Lampir. Kembang Lampir adalah tempat yang dulu digunakan oleh Panahan Ki Agung untuk merenungkan kemajuan istana Mataram. Petapaan ini terletak di Desa Giring Sekar, Kabupaten Panggang, Gunung Kidul. Petilasan terletak tidak jauh dari Jalan Raya Panggang Baron. Di tempat ini terletak patung-patung pendiri Kesultanan Mataram Islam. Selanjutnya adalah makam Raja Mataram Islam. Makam ini terletak di Kampung Purbayan, Jagalan, Selatan Pasar Kota Gede. Makam ini menjadi tempat di mana dikebumikannya Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya yang menjadi raja pertama Mataram Islam. Kemudian ada pula Panembahan Arya Prawati atau Mas Jolang, yakni sebagai raja kedua. Ayah dari Panembahan Senopati yaitu Ki Ageng Pamanahan juga dikebumikan di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede ini. Begitu juga dengan Joko Tikir atau Sultan Hadiwijaya. Selain itu juga Sri Sultan Hamengkubuwono II yang juga dimakamkan di makam Raja-Raja Kota Gede. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.